Filsuf besar Stoa Epictetus pernah berkata kuncinya adalah berteman hanya dengan orang-orang yang menyemangati Anda, yang kehadirannya memunculkan yang terbaik dari Anda. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Nah, hari ini kita akan mengeksplorasi ide tersebut melalui lensa Stoik. Kami akan membahas 7 tipe orang yang dapat menggagalkan kemajuan Anda dalam filosofi Stoa dan cara menavigasi hubungan yang menantang ini. Sebelum kita mulai, saya akan berterima kasih jika Anda menyukai videonya sehingga Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan filosofi Stoa. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video apapun. Dalam perjalanan hidup kita, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari filsafat kuno Stoicisme. Meskipun mungkin terdengar kuno, prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Mari kita telaah 7 tipe orang yang diperingatkan Stoicisme yang mungkin saja kita kenali dalam diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Dalam hidup ini, kita semua bisa mengenal satu atau beberapa tipe orang yang diperingatkan oleh Stoicisme. Namun, yang penting adalah bagaimana kita merespons dan bertindak terhadap pengetahuan ini. Kita bisa menggunakan filosofi Stoicisme sebagai panduan untuk mengatasi emosi yang merusak, mengendalikan diri kita sendiri, dan menemukan kedamaian dalam setiap situasi. Sebagai manusia, kita semua berbagi perjalanan yang serupa dan bersama-sama kita bisa membangun kekuatan dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Tipe orang nomor 1, pemburu kenikmatan. Pemahaman tentang sang pemburu kenikmatan dalam Stoicisme mengacu pada individu yang terobsesi dengan pencarian kesenangan dunia semata seperti kenikmatan fisik, kekayaan material, atau kepuasan sensoris. Mereka cenderung melibatkan diri dalam gaya hidup hedonistik di mana tujuan utama mereka adalah untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan materi. Dalam filsafat Stoicisme, pandangan ini dianggap sebagai sikap yang tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Hal ini karena fokusnya yang terlalu besar pada kenikmatan jasmania dapat mengaburkan pandangan tentang kebahagiaan yang lebih dalam dan bertahan lama. Epictetus, seorang filsuf Stoicisme, menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kenikmatan materi, tetapi dari kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan. Sang pemburu kenikmatan sering kali terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Mereka mungkin merasa terus-menerus tidak puas meskipun memperoleh kenikmatan sesaat, karena kepuasan semacam itu hanya bersifat sementara dan tidak membawa kebahagiaan yang nyata. Seneca, seorang filsuf Stoicisme lainnya, menekankan pentingnya untuk membedakan antara keinginan yang sehat dan keinginan yang berlebihan, serta untuk mencari kebahagiaan yang lebih mendalam dalam kebijaksanaan dan pemahaman akan diri sendiri. Bagi Stoik, sang pemburu kenikmatan mungkin dianggap sebagai individu yang terperangkap dalam keduniawian dan keinginan yang tak terpuaskan sehingga mengalami penderitaan yang tidak perlu. Mereka tidak mengembangkan ketahanan terhadap penderitaan dan tidak memahami nilai sejati dari kesederhanaan dan kedamaian batin. Sebagai gantinya, mereka terus-menerus terjerat dalam perburuan akan kenikmatan yang bersifat sementara dan dangkal. Dalam mengeksplorasi konsep sang pemburu kenikmatan, kita dapat belajar untuk menghargai nilai-nilai yang lebih dalam kehidupan, seperti hubungan yang bermakna, pencapaian pribadi yang memuaskan, dan kedamaian batin yang tahan lama. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa kita harus menolak kenikmatan fisik atau materi sepenuhnya, tetapi lebih kepada menempatkan prioritas pada hal-hal yang lebih bermakna dan memberikan kebahagiaan yang lebih dalam dan bertahan lama. Tipe orang nomor 2, pengeluh yang abadi. Tipe orang yang cenderung meratapi nasibnya, mengeluh tentang segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya dan terus-menerus menyalahkan situasi atau orang lain atas ketidakpuasannya. Dalam pandangan Stoicisme,
Perilaku ini menunjukkan kelemahan dalam sikap mental dan kurangnya ketabahan dalam menghadapi tantangan hidup. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan seorang filsuf Stoicisme, menyoroti pentingnya menerima realitas apa adanya dan mengubah sikap terhadap situasi yang tidak dapat diubah. Ia mengajarkan bahwa pengeluhan hanya menghasilkan keputusasaan yang tak berguna dan tidak membawa perubahan positif dalam hidup seseorang. Sebagai gantinya, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan bijaksana terhadap perubahan yang tak terelakkan. Pengeluhan berulang kali terjadi ketika seseorang tidak mampu menerima ketidakpastian hidup dan terus-menerus membandingkan kenyataan dengan harapan yang tidak realistis. Dalam pandangan Stoicisme, kita harus belajar untuk membedakan antara hal-hal yang dapat kita kontrol dan hal-hal yang tidak. Situasi yang tidak dapat diubah seharusnya tidak menjadi sumber keluhan yang berkelanjutan, tetapi kesempatan untuk mengasah ketahanan dan pertumbuhan pribadi. Melalui latihan refleksi dan meditasi Stoicisme, seseorang dapat membangun kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup dan mengembangkan sikap yang lebih tangguh terhadap kegagalan dan ketidakpastian. Marcus Aurelius menekankan pentingnya memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, daripada menghabiskan energi yang berharga untuk mengeluh tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan menginternalisasi prinsip-prinsip Stoicisme, si pengeluh yang abadi dapat bertransformasi menjadi individu yang lebih sabar, tangguh, dan mampu menghadapi hidup dengan kedamaian batin. Ini melibatkan pengembangan sikap yang lebih terbuka terhadap perubahan, penerimaan terhadap kenyataan, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol dalam menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Tipe orang nomor 3, pecandu kekuasaan. Individu yang terobsesi dengan mencari kekuasaan atas orang lain atau situasi. Mereka mungkin memiliki keinginan yang tak terpuaskan untuk mengontrol lingkungan dan orang di sekitar mereka, seringkali tanpa memperhitungkan konsekuensi moral atau emosional dari tindakan mereka. Dalam pandangan Stoicisme, obsesi terhadap kekuasaan menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami hakikat kebahagiaan yang sejati. Seneca, seorang filsuf Stoicisme terkenal, mengajarkan bahwa kekuasaan sejati tidak terletak dalam mengendalikan orang lain, tetapi dalam mengendalikan diri sendiri. Ambisi untuk memperoleh kekuasaan seringkali menciptakan distorsi dalam nilai-nilai dan prioritas seseorang, mengarah pada keserakahan, manipulasi, dan kadang-kadang kekejaman. Pecandu kekuasaan cenderung melihat orang lain sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, bukan sebagai individu yang berharga dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka mungkin menggunakan intimidasi, manipulasi, atau bahkan kekerasan untuk mencapai keinginan mereka tanpa memperhatikan dampaknya pada orang lain atau pada diri mereka sendiri. Bagi seorang stoisis, memperoleh kekuasaan tidak boleh menjadi tujuan utama dalam hidup. Sebaliknya, mereka mendorong untuk mencari kebahagiaan yang lebih tahan lama dalam kesederhanaan, kebajikan, dan hubungan yang bermakna. Marcus Aurelius menekankan pentingnya pengembangan karakter dan kebajikan pribadi sebagai fondasi untuk kehidupan yang baik, bukan akumulasi kekayaan atau kekuasaan. Melalui latihan introspeksi dan refleksi, seorang pecandu kekuasaan dapat mempertimbangkan ulang nilai-nilai dan prioritas mereka, serta memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam dominasi atas orang lain. Dengan merangkul prinsip-prinsip Stoicisme, mereka dapat membebaskan diri dari obsesi mereka dengan kekuasaan dan menemukan kedamaian batin dalam kebebasan dari keinginan yang berlebihan dan ambisi yang tidak sehat. Tipe orang nomor 4, si pengkhianat diri sendiri. Dalam konteks filsafat Stoicisme adalah seseorang yang melanggar nilai-nilai, prinsip, atau keyakinan pribadi mereka demi kesenangan atau keuntungan pribadi. Mereka mungkin melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas atau integritas mereka sendiri, seringkali tanpa memperhitungkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan tersebut. Dalam pandangan Stoicisme, pengkhianatan terhadap diri sendiri adalah tindakan yang memisahkan seseorang dari kebenaran batin dan integritas pribadinya.
Musonius Rufus, seorang filsuf stoicisme yang terkenal, menekankan pentingnya hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini sebagai pondasi untuk kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Seorang stoicis memahami bahwa pengkhianatan terhadap diri sendiri terjadi ketika seseorang mengabaikan panggilan hati nurani mereka atau mengorbankan nilai-nilai mereka demi kesenangan sesaat atau keuntungan materi. Ini bisa berarti mengkhianati prinsip-prinsip moral, mengeksploitasi orang lain, atau menipu diri sendiri tentang pentingnya tindakan-tindakan yang diambil. Pengkhianatan diri sendiri juga dapat mencakup perilaku yang merugikan kesehatan fisik, emosional, atau spiritual seseorang. Misalnya, seseorang yang menyalahgunakan alkohol atau obat-obatan, atau yang memperbudak diri mereka sendiri pada kebiasaan yang merusak dapat dianggap sebagai pengkhianat diri sendiri karena mereka merusak diri mereka sendiri. Dalam filsafat stoicisme, penting untuk hidup sesuai dengan kebenaran batin dan menjaga integritas pribadi, bahkan ketika menghadapi tekanan eksternal atau godaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Melalui latihan introspeksi dan refleksi, seseorang dapat memahami motivasi di balik tindakan mereka dan mengembangkan kekuatan untuk tetap setia pada nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Seorang pengkhianat diri sendiri dapat belajar untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, memperbaiki kesalahan, dan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan kebenaran batin mereka. Dengan menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha untuk hidup dengan integritas, mereka dapat memulihkan kepercayaan diri dan membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna dan autentik. Tipe orang nomor 5, sang perencana yang terlalu khawatir. Mereka cenderung terpaku pada detail-detail kecil, terobsesi dengan kemungkinan-kemungkinan buruk, dan sulit untuk hidup dalam momen sekarang. Dalam konteks filsafat stoicisme, perilaku ini menunjukkan ketidakmampuan untuk menerima ketidakpastian hidup dan kurangnya kepercayaan pada kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Epictetus, seorang filsuf stoicisme terkenal, mengajarkan bahwa kecemasan yang berlebihan tentang masa depan hanya mengganggu kedamaian batin dan mengaburkan pandangan kita terhadap hal-hal yang benar-benar penting. Dia menekankan pentingnya hidup dalam kehadiran dan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan saat ini, bukan menghabiskan waktu dan energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti. Sang perencana yang terlalu khawatir sering kali cenderung membuat skenario terburuk dalam pikiran mereka dan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus pikiran negatif dan sulit untuk melepaskan kekhawatiran mereka, bahkan ketika tidak ada tindakan konkret yang dapat mereka ambil untuk mengatasi situasi tersebut. Dalam filsafat stoicisme, penting untuk mengembangkan sikap yang lebih terbuka terhadap ketidakpastian dan mengatasi kekhawatiran yang berlebihan dengan cara yang konstruktif. Epictetus mengajarkan bahwa yang terbaik yang dapat kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang dalam kendali kita, seperti sikap dan tindakan kita sendiri, dan menerima kenyataan bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal yang terjadi di luar diri kita. Melalui latihan meditasi, refleksi, dan disiplin diri, seseorang dapat belajar untuk melepaskan kekhawatiran yang berlebihan dan mengembangkan ketenangan batin dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Ini melibatkan membangun kepercayaan pada diri sendiri dan kemampuan kita untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul, serta mengembangkan sikap yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Seorang stoicis memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan yang tidak terduga dan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan dalam menerima kenyataan apa adanya dan menjalani hidup dengan kedamaian batin. Dengan melepaskan kekhawatiran yang berlebihan dan memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Sang perencana yang terlalu khawatir dapat menemukan kebebasan dalam kehadiran dan ketenangan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Tipe orang nomor 6, si penakluk tak terkalahkan. Tipe orang yang memiliki sikap yang kuat dan tahan banting dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka tidak mudah menyerah di hadapan rintangan, bahkan ketika dihadapkan pada kesulitan atau kegagalan. Dalam konteks filsafat stoicisme, karakteristik ini mencerminkan ketahanan mental dan kemampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui tantangan. Seneca, seorang filsuf stoicisme terkemuka,
mengajarkan pentingnya mengubah pandangan kita terhadap tantangan dan kesulitan. Dia menekankan bahwa ketika kita mengeluh tentang keadaan sulit, kita lupa bahwa tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Dalam pandangan Stoicisme, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses belajar yang alami. Si penakluk tak terkalahkan memiliki keyakinan kuat pada kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan dengan kepala tegak. Mereka mungkin melihat setiap kesulitan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Dalam situasi sulit, mereka tetap tenang dan teguh, menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Dalam filsafat Stoicisme, penting untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak dalam kekuatan fisik atau dominasi atas orang lain, tetapi dalam kemampuan kita untuk mengendalikan reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah. Si penakluk tak terkalahkan memiliki kendali atas emosi mereka dan tidak membiarkan kegagalan atau kesulitan menghentikan mereka dalam perjalanan mereka menuju keberhasilan. Melalui latihan disiplin diri, refleksi, dan ketekunan, seseorang dapat mengembangkan sikap yang lebih tangguh dan tak terkalahkan dalam menghadapi hidup. Ini melibatkan membangun ketahanan mental dan emosional, serta kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi situasi sulit. Seorang stoisis memahami bahwa hidup penuh dengan tantangan dan kesulitan, tetapi mereka tidak membiarkan hal tersebut menghentikan mereka. Dengan mengadopsi sikap yang tangguh dan tak terkalahkan, mereka mampu menghadapi hidup dengan keberanian dan tekad yang kuat dan menjalani hidup dengan integritas dan martabat. Tipe orang nomor 7, si penyembunyi dari kegagalan. Individu yang cenderung menghindari risiko dan menutup diri dari kesempatan yang bisa menghasilkan kegagalan. Mereka takut gagal dan merasa lebih nyaman berada dalam zona aman di mana mereka tidak harus menghadapi ketidakpastian atau perasaan tidak nyaman yang mungkin muncul dengan mencoba hal baru atau mengambil risiko. Dalam konteks filsafat Stoicisme, perilaku ini mencerminkan kurangnya keberanian dan ketidakmampuan untuk tumbuh dan berkembang melalui pengalaman yang menantang. Senecah, seorang filsuf Stoicisme terkemuka mengajarkan bahwa kegagalan adalah guru terbesar dalam hidup kita dan bahwa kita harus berani menghadapinya sebagai bagian dari proses belajar dan pertumbuhan. Si penyembunyi dari kegagalan sering kali mengabaikan peluang-peluang yang mungkin membawa mereka ke arah kemajuan dan perkembangan pribadi karena mereka lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman mereka. Mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus ketakutan dan keengganan untuk mengambil risiko, bahkan ketika itu bisa membawa manfaat jangka panjang. Dalam filsafat Stoicisme, penting untuk memahami bahwa keberanian bukanlah tentang ketiadaan ketakutan, tetapi tentang kemampuan untuk bertindak meskipun ketakutan tersebut ada. Si penyembunyi dari kegagalan dapat memperoleh keberanian dengan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai akhir dari perjalanan mereka. Melalui latihan refleksi dan introspeksi, seseorang dapat mengidentifikasi ketakutan mereka dan mengatasi hambatan yang mencegah mereka untuk mengambil risiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan membangun kepercayaan diri dan ketahanan mental, serta kemampuan untuk menerima ketidakpastian dan menghadapi kegagalan dengan kepala tegak. Seorang stoisis memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar dan pertumbuhan, dan bahwa kita harus berani menghadapinya sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Dengan mengubah pandangan mereka tentang kegagalan dan mengadopsi sikap yang lebih terbuka terhadap risiko, si penyembunyi dari kegagalan dapat menemukan keberanian untuk mengejar impian mereka dan mencapai potensi penuh mereka dalam kehidupan. Namun tugas yang lebih menantang dan mencerahkan adalah mencari ke dalam. Apakah Anda mungkin secara tidak sengaja memainkan salah satu peran ini dalam kehidupan orang lain? Ingat, stoicisme bukan hanya tentang menavigasi dunia, tapi juga tentang memahami dan meningkatkan diri kita sendiri. Jika pembahasan hari ini telah memunculkan kesadaran, pencerahan, atau bahkan sedikit introspeksi, saya ingin mendengar pendapat Anda di kolom komentar. Tulis pemikiran Anda, bagikan pengalaman Anda.
Dan mari kita terlibat dalam dialog yang memperkaya kita semua. Jadi sampai jumpa lagi, semoga pilihanmu sejalan dengan kebajikanmu, semoga tindakanmu mencerminkan kebijaksanaanmu, dan semoga hidupmu menjadi mahakarya yang ingin kamu ciptakan.